Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Jihadi akan menceritakan pengalaman pembelajaran hari ini, yaitu hari Senin tanggal 18 April 2022. Hari ini merupakan hari pertama kita belajar tentang agenda 2, yaitu mendeskripsikan nilai-nilai ASN berakhlak. Hal yang pertama, hari ini kita mulai dengan perkenalan diri satu persatu. Setelah itu kita juga mengisi self assessment. Di situ ada 40 soal diisi dengan nanti hasilnya akan muncul apakah kita termasuk yang action atau proses atau people dan idea. Nah, hasilnya tadi saya mendapatkan di nilai action itu ada 11 poin, people ada 9 poin, proses ada 13 poin, dan ide ada 7 poin. Setelah itu kita membahas tentang apa yang akan kita lakukan hari ini dan juga tugas-tugas. Jadi di sini tadi telah diberikan 2 tugas, ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Setelah itu kita mereview pembelajaran hari ini dan apa sebenarnya harapan yang kita harapkan untuk mengikuti diklat ini. Nah, rata-rata teman itu menjawab bahwa dapat mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Yang kedua, setelah itu kita mereview apa yang kita lakukan pada agenda 1 dan apa kaitannya dengan agenda 2. Nah, kalau kita review kembali, sebenarnya agenda 1 itu kita belajar tentang kemampuan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental terhadap isu-isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS. Nah, sedangkan untuk yang agenda 2 nanti kita akan mampu memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS. Nah, jadi misalnya apa sebenarnya keterkaitan? Jadi kalau misalnya kita lihat di agenda 1 itu terkait dengan patriotisme, wawasan kebangsaan, dan kepekaan tentang nilai-nilai bela negara untuk mampu membaca situasi dan menganalisis isu-isu kontemporer sehingga mampu bersiap membela negara sebagai peran sesuai dengan ASN. Nah, yang kedua itu yang agenda 2 itu lebih ke profesionalisme kita. Profesionalisme kita sebagai ASN diukur dari cara pola pikir kita dan perilaku kita selalu berorientasi pada pelayanan kepada publik dan sebagai akuntabilitas untuk mengutamakan kompetensi, memberikan yang terbaik dengan tetap menjaga harmoni, dan ini merupakan bentuk loyalitas juga harus adaptif di tengah situasi perubahan yang ada. Untuk itu kita harus selalu berkolaborasi. Setelah itu apa sebenarnya berakhlak itu yang dari 7 poin tadi, yaitu berorientasi pada pelayanan. Ada 3 poin yang harus kita pahami. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua, akuntabel. Ada 3 poin yang harus kita pahami. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kelima, tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Yang ketiga, poin ketiga yaitu kompeten. Kompeten memiliki 3 poin juga. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Selanjutnya, harmonis. Harmonis ada 3 poin yang harus kita pahami. Yang pertama, menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya.
Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya, loyal. Ada 3 poin yang harus kita pahami. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sebagai ASN, pimpinan instansi ataupun negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Selanjutnya, nilai adaptif ada 3 poin. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Selanjutnya, kolaboratif. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selanjutnya, setelah tadi poin diperlihatkan 7 poin berakhlak tadi, kita diperlihatkan suatu video lewat YouTube, dan setelah itu kita menilai dan berasumsi apa dan nilai-nilai berakhlak apa saja di dalam video tersebut. Terima kasih.